Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ren Adi Sutrisno. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, dan saya dari kelas AM4B. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba mengerjakan ACL di chapter 6 karena di video-video sebelumnya kita telah mencoba untuk mengerjakan ACL chapter 2, 3, 4 sampai ke 5. Nah, sebelum itu saya ingin membacakan terlebih dahulu sampul ACL di chapter 6 itu seperti apa. Oke, di chapter 6 di sini tertulis analyze transaction, identify unacceptable transaction. Nah, jadi untuk di chapter 6 ini so far we have performed as a preliminary investigation and analysis of the Metapor data in our ACL project. We now determine whether Metapor employees are using their company credit card to make unproved purchases, and whether they are using their company's credit cards to buy specifically forbidden items and services. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk mengerjakan chapter 6. Nah, di sini diketahui bahwa Metapor Corporation memiliki 3 transaksi. Yang pertama acceptable, yang kedua unacceptable, dan yang terakhir yaitu conditional. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus mengecek dahulu apakah tabel-tabel data mengalami keeroran atau tidak. Nah, yang pertama kita akan mengecek pada unacceptable codes-nya. Kita klik edit, lalu kita klik tabel layout, lalu kita harus make sure bahwasannya code type-nya adalah ASCII. Kalau sudah, kita mengganti lengthnya jadi 5. Nah, selanjutnya kita klik acceptable codes-nya, lalu kita klik edit, table layout, lalu kita harus make sure bahwa codes-nya itu ASCII. Lalu lengthnya itu 50. Nah, selanjutnya buat bidang terhitung di setiap tabel acceptable codes dan unacceptable codes. Nah, yang pertama kita akan membuat acceptable codes terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan kolom, kita klik edit, lalu table layout, lalu add new expression. Nah, kita memasukkan nama code subx table-nya. Kemudian rumusnya adalah substream all trim, dan bisa dilihat seperti ini. Lalu kita masukkan function-nya di nama codes-nya, lalu kita klik verify, kita klik OK lagi. Jangan lupa kita centang, lalu kita silang saja. Nah, pada tabel codes kita klik kanan seperti pada gambar, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel code sub-acceptable-nya. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada unacceptable codes-nya, yaitu kita memberi nama codes-nya yaitu sub-unacceptable, kemudian rumusnya seperti ini. Lalu kita verify, lalu klik OK, lalu kita centang, kemudian kita ke kolom codes, lalu kita klik kanan, lalu add kolom, klik codes unacceptable, lalu kita klik OK. Nah, muncul kolom codes unacceptable-nya. Selanjutnya kita akan menggabungkan tabel code subacceptable dan tabel code subacceptable-nya. Lalu kita klik data, lalu kita join tabel, kita klik OK. Klik OK. Nah, di secondary table kita pilih acceptable codes. Nah, kita pilih dulu acceptable codes. Nah, lalu di primary case kita pilih codes unacceptable. Kemudian di secondary case kita pilih yang code sub acceptable. Lalu di primary field-nya kita pilih code sub unacceptable. Lalu kita klik centang.
present secondary table. Kemudian kita memberi nama CodeSpot in table. Lalu kita klik more, pastikan memilih match primary record dan tidak usah dicentang apapun yang ada di bawahnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah, selanjutnya kita klik yes. Nah, karena di sini kosong, kita harus memverifikasi kembali. Kita klik analyze, lalu kita count record, lalu kita klik OK. Nah, di sini kosong, bahwasanya tidak ada codes di tabel unacceptable codes dan acceptable codes, sehingga kita dapat menggunakannya untuk analisis. Kemudian kita akan mengidentifikasi unacceptable transaction di tabel TransApril. Kita klik TransApril, lalu kita klik nah, di sini sudah muncul, lalu kita klik edit. Nah, kita pilih table layout, lalu kita di sini memilih yang code sub April. Kita klik dan pastikan type-nya harus ASCII, lalu kita close. Nah, di sini kita pilih lagi edit, lalu table layout. Nah, di sini kita memasukkan namanya terlebih dahulu, lalu kita masukkan rumusnya seperti pada gambar. Lalu kita klik verify, lalu kita klik OK. Nah, OK lagi. Nah, di sini jangan lupa dicentang, lalu kita klik OK. Nah, OK lagi. Lalu selanjutnya kita close terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan pada kolom card 6, kita klik kanan, lalu add column, klik codes, sub April, klik OK. Nah, di sini muncul kolomnya pada card 6. Nah, selanjutnya kita menentukan apakah ada transaksi di kolom April yang memiliki kode unacceptable codes. Selanjutnya kita akan klik data, kemudian pilih relatable. Nah, di sini diketahui TransAprilnya pada code sub. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tabel unacceptable codes-nya. Kita klik add table. Nah, kita bisa memilih unacceptable codes-nya di sini. Kemudian kita klik add, lalu kita close. Nah, karena di sini sudah jadi, ini bisa ditarik seperti ini. Nah, sudah. Ini akan menghubungkan acceptable codes-nya bagian code sub, lalu kita klik finish. Selanjutnya pada code sub April, kita klik kanan. Sebelumnya kita akan menambahkan pada code sub April terlebih dahulu. Nah, kita klik kanan, lalu add column. Nah, di sini kita bisa memilih unacceptable codes-nya pada sub April, kemudian kita isikan yang ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul, kemudian kita bisa menggunakan filter pada unacceptable. Ini kita pilih salah satu kolom yang kosong, lalu kita klik kanan, kita pilih quick filter, lalu yang not equal. Nah, di sini muncul ada beberapa tabel. Selanjutnya kita pilih record dan klik OK. Nah, di sini bisa terdeteksi ada 7 dari 281. Nah, seperti pada tampilan, lalu kita klik edit, extract data. Nah, kita pilih record, lalu yang to-nya kita isi seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, kita pilih yes. Nah, di sini keluar TransApril unacceptable-nya. Seperti ini ya, guys. Kemudian kita akan melanjutkan mengidentifikasi untuk employees-nya. Kita dapat menemukan karyawan mana yang melakukan pembelian tersebut. Nah, yang pertama kita klik company debt. Nah, kita klik company debt, lalu ke edit, lalu kita ke table layout,
lalu add a new expression. Di sini kita memberi nama depth underscore kode underscore 1. Setelah itu rumusnya kita tulis seperti ini, lalu kita verify, lalu kita klik OK. Nah, kita close aja. Nah, di sini sudah muncul depth kode satunya. Lalu kita akan menambahkan tabel tersebut. Kita klik kanan, lalu add column, lalu kita pilih depth kode 1. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Harusnya kita hapus kolom gap underscore code, klik kanan, lalu kita remove. Nah, selanjutnya kita akan membuat bidang terhitung pada tabel employees yang menggunakan mno pertama pada bidang nomor karyawan underscore mno. Yang pertama kita buka employees, kita klik yes. Nah, di sini kita lalu pilih edit, lalu kita pilih table layout. Nah, di sini kita add new expression, kita beri nama mno underscore 1. Nah, dengan rumus seperti ini. Setelah itu kita verify, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita centang. Nah, setelah itu kita close. Selanjutnya kita akan menambahkan kolomnya di sini. Kita klik kanan, lalu kita pilih yang add column. Kita di sini pilih yang mno, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul kolom mno-nya. Lalu sekarang kita akan menghubungkan tabel employee ke tabel company underscore dev dengan menggunakan kolom mno underscore 1 dengan dev underscore 1. Kita pilih data, lalu kita relatable, kita klik yes, lalu kita di sini akan menghubungkan mno underscore 1 ke dev underscore kode underscore 1. Nah, seperti pada gambar, lalu kita klik finish. Selanjutnya pada kolom card 6, kita pilih card 6 terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, lalu add column, kita pilih form tabel company underscore dev, lalu kita pilih dev underscore name, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul kolomnya. Selanjutnya kita akan mengekstrak field ke tabel yang baru. Buka tabel employee, lalu kita klik data, ekstrak data, lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita pilih extract field, kita pilih yang card 6, first name, last name. Sebelumnya kita clear terlebih dahulu. Kita urutkan menjadi yang first name, last name, lalu card 6. Lalu selanjutnya pada from table kita pilih yang company dev. Nah, lalu kita pilih yang dev underscore name, lalu kita pilih klik OK. Nah, di sini kita isi employee underscore dev, kita klik OK. Nah, habis itu kita klik yes. Nah, di sini sudah muncul kolom employee dev. Selanjutnya kita akan menghubungkan tabel employee underscore dev dengan tabel underscore transapril underscore unacceptable. Kita klik edit, lalu kita pilih table layout. Nah, di sini kita make sure dulu card name-nya 16. Lalu kita close. Lalu kita pilih tabel transapril acceptable-nya seperti pada gambar. Lalu kita pilih edit, lalu kita table layout, lalu kita measure dulu card name-nya 19 pada length. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan table. Kita pilih add a new expression, lalu kita beri nama seperti pada video dan rumusnya, lalu kita verify, kita klik OK, kita centang, lalu kita close.
Nah, di sini sudah muncul. Lalu di sini kita pilih data kembali, lalu kita pilih relatable, kemudian kita add table. Add table terlebih dahulu, kita klik, lalu kita klik employee underscore tab, kita add, lalu kita sambungkan karnamnya. Nah, seperti pada video ini. Kita sambungkan terlebih dahulu, kemudian kita klik finish. Kemudian kita menaruhkan kolom-kolom yang kita sambungkan, yaitu kita pada karnam kita klik kanan, lalu add column. Nah, di sini from tabelnya kita pilih yang employee. Setelah itu kita pilih yang first name, last name, sama tab name. Nah, di sini kita pilih OK. Lalu di sini sudah muncul kolomnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita membuat laporannya, yaitu kita bisa mengklik data. Kita klik data, lalu kita pilih yang record. Nah, di sini kita menulis header-nya seperti ini. Nah, di sini header-nya kita seperti ini, lalu output-nya kita pilih screen, lalu kita klik OK. Nah, di sini adalah report yang kita telah cari dan kita temukan dan kita kerjakan sebelumnya seperti ini ya, teman-teman. Baik, itu ACL chapter 6 yang kita coba kerjakan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah kata. Semoga teman-teman bisa paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.